Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Allah sudah mengingatkan kalian, jangan mencaci maki sesembahan yang tidak kamu sembah. Nanti mereka akan mencaci maki sesembahanmu. Dan lihat, ya, ada orang-orang tertentu yang berdiri di media sosial, yang berbicara di media sosial tanpa mencaci maki, tetapi banyak orang yang merasa dicaci maki. Bro Elia tidak mencaci maki, Bro Elia tidak menghina, tetapi banyak sekali orang yang merasa dihina. Banyak sekali orang yang merasa imannya terhina, imannya dihina oleh Bro Elia, padahal Elia tidak menghina. Tetapi ketika jelas-jelas orang di depan mata mereka menghina iman kekristenan, mereka pada diam, bahkan ada yang teriak di antara mereka, Bapak Ibu. Dia lagi berdakwah, dia lagi menyampaikan fakta, dia lagi menyampaikan data. Ketika data fakta yang kita sampaikan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Ketika mereka menghina iman kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, mereka katakan lagi berdakwah dan lagi menyampaikan data dan fakta. Kita harus dukung dakwah orang seperti itu. Begitu kita menyampaikan data, fakta, membahas sejarah, mereka benturkan kita dengan hukum penistaan agama. Bapak Ibu jangan risau, kita tidak perlu bersedih hati. Dan kita tidak perlu melapor kepada siapapun. Kita lapor kepada Tuhan. Bawa mereka satu-satu kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu di bangsa dan negara ini. Yang sudah mati duluan. Setelah mereka menghina kekristenan. Setelah mereka menghina Tuhan Yesus. Ya, yang jelas-jelas di depan mata mereka. Orang yang benar-benar setelah menghina Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan video di awal. Dan kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Tua tadi saudaraku, itu sangat mengerikan sekali. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita orang Kristen gaduh? Apakah kita orang Kristen ketika iman percaya kita dihina, Tuhan kita dihina, kita mengatakan ini penistaan agama? Bahkan kita melihat tidak ada satupun hamba Tuhan, tidak ada satupun pendeta yang menanggapi Ibu Tua tersebut kecuali kami para apologet. Dan tidak satu Indonesia gaduh. Padahal penghinaan Ibu Tua tersebut terhadap kekristenan itu begitu luar biasanya. Begitu keji, begitu mengerikan sekali penghinaan dia terhadap iman kekristenan. Hampir semua netizen muslim memberikan apresiasi, ya, terhadap keberanian yang dilakukan oleh Ibu Tua tersebut. Hanya sedikit sekali orang yang menanggapi, sedikit sekali orang yang memberikan nasihat, termasuk Ustadz. Hanya tadi kita melihat Bapak Ibu, Ustadz Suparman Abdul Karim Bapak Ibu. Ya, nasihat beliau begitu luar biasa. Ya, Ustadz Suparman Abdul Karim. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, ketika Bro Elia berbicara dan tidak menyebut ini, tidak menyebut itu dianggap satu penistaan, satu penghinaan yang luar biasa. Hampir semua muslim itu gerah dengan apa yang disampaikan oleh Bro Elia. Tetapi hampir juga semua muslim memberikan dukungan terhadap apa yang kita lihat dan dengar di cuplikan video di awal tadi yang disampaikan oleh Ibu Tua tersebut. Itu benar-benar satu penghinaan yang luar biasa terhadap iman kekristenan. Semua orang memberikan apresiasi, khususnya netizen muslim memberikan apresiasi, mengatakan engkau berani sekali, mengatakan ini berdakwah segala macam. Dengan cara menghina iman kekristenan dikatakan dakwah saudaraku, ya. Dakwah.
hanya segelintir orang yang mengingatkan, yang memberikan nasihat seperti yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim tadi, saudaraku. Saya sangat khawatir ketika kami orang Kristen tidak tahan lagi mendengar hinaan kalian, mendengar caci maki kalian terhadap iman kami Kristen. Ada satu hal yang sangat membuat saya khawatir adalah ketika kami orang Kristen benar-benar tidak tahan dengan hinaan, caci maki, dengan olok-olokan kalian, dengan bagaimana cara kalian merendahkan iman kami. Nanti kami berseru kepada Tuhan kami. Ketika kami ramai-ramai berdoa, berseru, tengah malam kami sujud di kaki Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan karena ketidaksanggupan kami mendengar caci maki kalian, melihat hinaan dan pelecehan yang kalian lakukan terhadap iman kami. Nanti Tuhan kami yang akan bertindak. Tuhan kami nanti yang akan turun tangan. Ketika Tuhan kami turun tangan, habis kalian. Ya, habis. Lihat Agustan. Setelah Agustan tentang Alkitab, setelah Agustan tentang Yesus, setelah Agustan kentutin Alkitab, hari itu juga Agustan jatuh di kamar mandi dan dia mengalami stroke. Sakit hitungan hari. Dia bolak-balik rumah sakit, kurus kering. Apa yang terjadi? Mati. Siapa itu? Agustan, yang menghina kekristenan secara luar biasa, yang mencaci maki kekristenan secara luar biasa, yang mengintimidasi para apologet secara luar biasa. Sampai dia pernah mengatakan di sebuah video ingin mencari Bang Andre Tunggal dan juga Bapak Pendeta Risuli Lubis. Suatu hari dia kemakan dengan omongannya, dia caci maki Yesus, dia menantang Yesus, dia kentutin Alkitab. Setelah itu dia jatuh di kamar mandi, dia stroke, dan tidak lama setelah dia stroke, bolak-balik masuk rumah sakit berobat, tubuhnya kering, keropos, kurus kering. Setelah itu dia mati. Hati-hati kepada kalian yang selalu menghina. Saya ingatkan, ya, ketika kami berseru berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kami meminta supaya Tuhan yang turun tangan, habis nanti. Ya, habis. Tidak ada ampun kalau sudah Tuhan yang turun tangan. Memang kalian tidak takut kepada orang Kristen, kepada kami orang Kristen, karena kami juga sadar bahwa kami di sini adalah minoritas. Ya. Laporan kami kepada pihak-pihak tertentu itu diabaikan, terabaikan. Sudah pernah terjadi. Si Julius sudah berkali-kali dilaporkan. Sampai detik ini dia masih keluar-keluar di medsos. Belum ketangkoi dia, belum dimasukkan ke penjara. Tetapi kita melihat ada anak Batak yang langsung ditangkoi, dimasukkan ke penjara. Nah, ini kami sangat paham bahwa kami di bangsa dan negara ini yang namanya minoritas, kami paham benar apa yang harus kami lakukan. Tetapi jangan ketika kami diam kalian menghina secara membabi buta firman Tuhan, iman orang lain, kekristenan, Alkitab kalian hina. Kami diam. Tetapi ketika hati kami sudah benar-benar teriris, kami sudah menangis dengan Tuhan, maka hati-hati kalian akan berhadapan dengan Tuhan. Kami terikat dengan firman Tuhan yang mengatakan di dalam Roma 19 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kalian seperti ibu tua tadi di awal video, dia menghina ketuhanan Yesus, menghina iman kami Kristen, kami berseru kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalas setiap ucapan kurang ajar dia, setiap tindakan dia yang kelewatan, setiap ucapan dia yang kelewatan, setiap hinaan dia yang begitu kelewatan terhadap iman kekristenan. Tuhan yang turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, kalian akan melihat apa yang akan dialami oleh perempuan tua tadi. Kalian akan tanggung, ya. Kalian akan lihat
Tidak lama lagi perempuan itu akan mengalami seperti yang dialami oleh Agustan. Video itu sudah lama beredar, tetapi hari ini kita akan putar kembali Bapak Ibu. Ternyata mereka harus tahu bahwa pihak-pihak tertentu yang begitu jelas di depan mata mereka, yang menghina iman kekristenan, mereka berikan apresiasi. Dan jangan sampai mereka pelihara orang-orang seperti itu. Jangan sampai mereka pelihara orang-orang seperti itu yang menghina kekristenan, yang menghina Alkitab. Kami tidak bisa berbicara kepada hukum, tetapi kami akan berbicara langsung kepada Tuhan yang di atas segala-galanya. Dan Alkitab mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Tuhan mengingatkan kami, jangan tuntut pembalasan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Biarlah berikan kepadaku orang-orang seperti itu. Biar aku yang membalas dari setiap apa ucapan dia, tindakan dia, kelakuan dia. Hati-hati ibu tua ya, hati-hati Anda. Benar-benar Anda harus hati-hati. Ya. Bapak Ibu, saya ingin membaca lagi apa yang dibacakan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya, Ustadz Suparman Abdul Karim mengutip surat Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sudah diingatkan oleh Al-Quran. Allah sudah mengingatkan kalian, jangan mencaci maki sesembahan yang tidak kamu sembah. Nanti mereka akan mencaci maki sesembahanmu. Dan lihat, ya, ada orang-orang tertentu yang berdiri di media sosial, yang berbicara di media sosial tanpa mencaci maki, tetapi banyak orang yang merasa dicaci maki. Bro Elia tidak mencaci maki, Bro Elia tidak menghina, tetapi banyak sekali orang yang merasa dihina. Banyak sekali orang yang merasa imannya terhina, imannya dihina oleh Bro Elia, padahal Elia tidak menghina. Tetapi ketika jelas-jelas orang di depan mata mereka menghina iman kekristenan, mereka pada diam, bahkan ada yang teriak di antara mereka, Bapak Ibu. Dia lagi berdakwah, dia lagi menyampaikan fakta, dia lagi menyampaikan data. Ketika data fakta yang kita sampaikan dibenturkan dengan hukum penistaan agama ini. Ketika mereka menghina iman kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, mereka katakan lagi berdakwah dan lagi menyampaikan data dan fakta. Kita harus dukung dakwah orang seperti itu. Begitu kita menyampaikan data, fakta, membahas sejarah, mereka benturkan kita dengan hukum penistaan agama. Bapak Ibu, jangan risau, kita tidak perlu bersedih hati dan kita tidak perlu melapor kepada siapapun. Kita lapor kepada Tuhan. Bawa mereka satu-satu kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu di bangsa dan negara ini, yang sudah mati duluan setelah mereka menghina kekristenan, setelah mereka menghina Tuhan Yesus. Ya, yang jelas-jelas di depan mata mereka, orang yang benar-benar setelah menghina Tuhan Yesus langsung mati, ya. Memang tidak lama, ya, memang tidak detik itu mati, tetapi langsung diberikan peringatan oleh Tuhan. Dia jatuh di kamar mandi, sakit, stroke, beberapa hari kemudian mati. Siapa itu? Agustan. Jadikan Agustan sebagai pelajaran bagi kalian. Yang kedua, ada seorang ustazah. Ketika dia diundang untuk khutbah, untuk berdakwah, semua dia sampaikan di dalam dakwahnya itu tentang kekristenan. Dia menghina Tuhan Yesus. Selesai dia berdakwah, dia pulang atau entah dia pergi ke tempat lain untuk berdakwah lagi. Karena panggilannya begitu banyak, jobnya, dakwahnya itu begitu banyak, job dakwahnya begitu banyak, panggilan dakwahnya begitu banyak, saudaraku. Di perjalanan, entah perjalanan dia pulang ke rumah atau dia di perjalanan untuk berdakwah, kecelakaan di tol, mati di tempat. Itu seorang ustazah. Dan banyak lagi orang yang setelah menghina Yesus mati. Ahmad Dedet itu bukti nyata. Berapa tahun dia
hidup menderita, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun, sampai makan minum dia pakai selang. Hanya bola matanya yang berkedap, mulutnya terbuka ternganga. Tetapi tanpa orang tahu dia mengucapkan apa. Dan tunggu, akan banyak orang-orang seperti itu di bangsa dan negara kita. Tunggu Bapak Ibu. Saya masih sabar, nanti kalau saya tidak sabar bersama dengan teman-teman, saya akan mengajak teman-teman semuanya. Kita bersepakat, kita bawa dalam doa syafaat kita. Supaya Tuhan benar-benar turun tangan. Supaya Tuhan benar-benar turun tangan. Dan mereka bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan kita, saudaraku. Ya, biar mereka bisa lihat bagaimana kuasa Tuhan kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video ini bisa menjadi informasi kepada kita semuanya, bisa mengingatkan kita segala sesuatu itu ada waktunya dan segala sesuatu ada konsekuensinya. Dan orang-orang yang menghina iman kita, kita tidak perlu melapor kepada pihak yang berwajib, kepada hukum, tetapi kita bawa kepada Tuhan. Kita lapor kepada Tuhan. Tuhan yang turun tangan. Ya, Tuhan yang turun tangan. Buktinya sudah banyak. Dan tim mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Mengerikan kalau Tuhan turun tangan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.